in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, is there somebody? Halo semuanya, kita dari kelompok 60 akan mewawancarai Expo 2025 di SMA Desa PNC Semarang. Sebelum mewawancarai, kita ingin memperkenalkan kita terlebih dahulu. Nama saya Joshua Tuskiarto dari kelas 109 absen 14. Nama saya Margareta Beningis Mara Haryadi dari 109 nomor presensi 18. Nama aku Ludwig Tania dari 109 nomor absen 17. Nama aku Mira Florencia dari 109 absen 16. Nama aku Jovita Belva dari 109 nomor absen 15. Universitas yang kita akan datangi yaitu Pertama, Universitas Pelita Harapan. Yang kedua, Universitas Diponegoro Semarang. Yang ketiga, Universitas Karangturi. Yang keempat, Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. ikuti kami ya. Universitas ini tuh bersangkutannya negeri atau swasta? Swasta. Ciri khas dari perguruan tinggi ini tuh apa? Nah, bisa dilihat kan ciri khasnya apa? Masa? Nah, ya, linear gitu. Oke. Macam-macam fasilitasnya di sini ada apa aja? Fasilitasnya kita punya kitchen, 6 kitchen, terus kita punya 5-star hotel and resort, kita punya dormitory, kita punya taman Korea. Karena kebetulan ownernya kita orang Korea. Oh, iya. Jurusan yang paling menonjol di universitas ini apa? Jurusan dan prodi kita cuma satu. Kehenan. Bagaimana prosedur pendaftaran universitas? Apakah ada jalur khusus atau dan sebagainya? Jalur umum ada, jalur khusus ada, pakai beasiswa bisa. Ada beasiswa bagi siswa berprestasi Ada, nggak? pakai nilai rapot kelas 11 atau kalian semasa SMA kalian pernah ikut lomba apapun itu juga bisa disertai. Atau kalian selebgram, nanti saya bisa lihat sosial medianya, saya lihat followersnya, engagementnya berapa, nanti bisa mengajukan beasiswa selebgram atau influencer. Atau orang tua kalian ada yang PNS, nah itu juga bisa dapat beasiswa. Bagaimana transportasi atau akomodasi di universitas ini? Maksudnya dalam silakan. Sama apa? Ya. Jalur menuju ke sananya gitu. Hah? Oh, mudah, sangat mudah, kan kita di pusat kota Surabaya Barat dekat Pakuan Mall. Dekat mall paling besar se-Indonesia. Hebat biaya studi di jurusan Semarang ada di situ tuh gimana? Biaya studinya kita total kuliah 3 tahun itu 250 juta. Belum termasuk makan. Tapi itu sudah all in. Itu foto di sini ada apa kegiatan pengembangan diri di universitas ini dan dapat disebutkan jenis-jenisnya apa saja? Ada UKM, unit kegiatan mahasiswa kita, ada basket, ada badminton, ada Korean dance, K-pop dance itu, terus ada make up, terus ada kebutuhan doa juga ada macam-macam sih. Bisa dijelaskan kan mungkin terkait dengan lapangan kerja alumni dari universitas ini dan prospek lulusan Ada, jadi kita di brosur atau di sini kalian bisa lihat. Nah ini alumni kita kasih contoh beberapa alumni kita. Partnership kita dengan 5-star hotel around the world. Jadi ini partnership kita. Kolaborasi partnersnya beberapa kita tulis di sini. Kalau mau lanjut study bisa sama Switzerland. Oke, terima kasih ya Kak. Oke. Ya, saya dengan Didi dari kelompok 60 dari 19. Saya bertugas untuk mewawancarai. Universitas ini tuh bersangkutan dengan negeri atau swasta? Kami Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, so kita swasta. Oke, ciri khas dari perguruan tinggi ini apa Pak? Ciri khasnya pertama kita institusi Katolik yang sudah dibawa ke Uskupan Surabaya. Jadi teman-teman semua kalau saya masuk di kita sudah pasti aman karena kita tidak ada bully, tidak ada pelonco-pelonco. Macam-macam fasilitas dari perguruan tinggi. Fasilitasnya pertama kita punya yang namanya fasilitas wifi, satu orang akan dapat 1 user. Yang kedua kita punya yang namanya fasilitas pendamping akademik, jadi satu mahasiswa akan mendapat 1 pendamping akademik.
Terus kalau secara fasilitas gedung ya kita parkiran luas, kita udah punya gedung serbaguna sendiri. Jadi nanti kalau kamu wisuda nggak perlu ada tambahan uang gedung lagi, karena bisa pakai gedungnya kita. Oke, ada nggak jurusan yang paling menonjol di universitas ini nggak? Yang paling menonjol saat ini yang lagi banyak digemari itu kita punya kedokteran dan teknologi pangan. Terus prosedur pendaftaran di sini ada jalur khusus atau jalur umum gitu? Ada, kita kalau dengan Sevda sudah jalur prestasi khusus. Jadi tunggu aja nanti ketika kalian kelas 11 akan mendapatkan surat undangan beasiswa dari kita. Apakah ada beasiswa bagi siswa berprestasi di sini? Ada, mau kalian berprestasi tidak berprestasi semua tetap dapat beasiswa. Nih, direkam boleh. Oh ya. Jadi nilainya mau under 75 atau di atas 90, semua tetap dapat beasiswa. Bagaimana transportasi atau akomodasi di universitas ini? Transportasi by yourself. Kalau untuk akomodasi kos-kosan kita ada kerjasama kos-kosan di website kami. Jadi memang kami tidak menyediakan dormitory. Bagaimana biaya studi di jurusan-jurusan yang ada di sini? Biaya studinya beragam, tapi kalau misalnya aku mau rata-rata uang kuliahnya per semester sebelum beasiswa rata-rata itu di 20 juta. Oke. Adakah kegiatan yang untuk mengembangkan diri di universitas ini kan? Pasti ada, karena kita 60% praktek, 40% teori. Kegiatan pengembangan dirinya itu ada organisasi dan ada ekstrakurikuler. Terkait dengan lapangan kerja alumni dan bagaimana prospek dari lulusan universitas ini? Oke, jadi kalau di Sevda setiap 1 tahun sekali ada Edu Expo. Kalau di kami setiap 1 tahun 2 kali ada job fair. Jadi yang datang ke Widya Mandala itu adalah perusahaan-perusahaan. Jadi kamu bisa langsung tanya jawab kayak gini ke perusahaan-perusahaan. Sekian dari saya Gigi dari kelompok 60 dari sekolah Surabaya. Saya mau tanya, di universitas ini itu bersangkutan dengan negeri atau swasta? Oke. Ciri khas dari perguruan tinggi ini apa Pak? Ciri khasnya tuh Atma Jogja itu inklusif. Jadi kita meskipun basicnya universitas swasta, kita tuh menerima mahasiswa dari seluruh latar belakang, mulai dari agama, suku, budaya. Jadi kita memang beragam dan juga multikulturalisme atau bisa dibilang kita tuh Atma Jogja itu kayak Indonesia kecil lah. Oke, macam-macam fasilitas yang ada di perguruan tinggi ini. Mungkin untuk fasilitas paling basic ya itu kita ruangan kelas full AC dengan rektor dan juga kursinya itu baru dengan bantalan empuk. Kemudian kita punya kafe sendiri, kita punya perpustakaan dengan e-book untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin mencari referensi, mungkin ketika sedang membuat jurnal, ketika sedang membuat metode penelitian dan lain-lain. Kita juga punya wifi gratis. Kita juga menyediakan peminjaman komputer dan juga laptop bagi mahasiswa yang memang mungkin sedikit bermasalah dengan laptopnya atau komputernya. Dan juga sudah lengkap, sudah ada Mac, Windows dan juga Linux. Kita juga punya IR dan VR. Kita juga punya laboratorium, mungkin sebagai contoh teknik industri kita punya 7 laboratorium mulai dari ekonomi, kemudian ada lab yang untuk coding dan juga lab lain. Kita juga punya gedung student center, itu gedung besar untuk wisuda dan juga untuk prospek universitas. Selain itu juga untuk hal kecil lainnya kita punya SWS atau Smart Water Station, di mana itu ada untuk mengisi air minum khusus mahasiswa Atma Jogja, karena memang salah satu syarat untuk dapat mengisi tersebut adalah dengan menggunakan chip yang nantinya chip itu akan didapatkan oleh camaba atau calon mahasiswa baru Atma Jogja ketika ospek universitas. Oke, adakah jurusan yang paling menonjol di sini Kak? Kalau untuk jurusan yang paling menonjol sendiri itu kita ada beberapa. Di antaranya ada teknik industri, teknik sipil, ilmu komunikasi sama hukum. Oke. Bagaimana prosedur pendaftaran di universitas ini? Adakah jalur khusus atau jalur umum gitu Pak? Untuk pendaftaran sendiri itu kita ada tanpa tes, mulai dari nilai ijazah, nilai sertifikat SNBT, nilai rapat kelas 10-11, terus kita juga ada yang tes. Ada yang tes langsung di kampus dan juga ada yang tes secara online. Kemudian kita juga menawarkan beasiswa, berbagai beasiswa mulai dari beasiswa prestasi, beasiswa atlet, ataupun beasiswa KIP dan juga beasiswa mau di kampus. Oke, beasiswa bagi siswa berprestasi di sini ada Pak? Ada
Bermacam-macam tentunya, mulai dari yang prestasinya olahraga atau mungkin secara akademik. Kalau yang akademik bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu BPA, beasiswa prestasi akademik, BPI, beasiswa program internasional, dan juga beasiswa program studi siswa berprestasi. Untuk output atau keuntungannya itu, kalau BPA dan BPI ini bedanya cuma yang BPA itu reguler, BPI ini internasional. Nanti dapat benefit potongan sebesar 50% atau membayar kuliah cuma setengah aja. Kalau yang program seleksi siswa berprestasi ini khusus untuk mahasiswa, untuk siswa yang menang lomba, mungkin olimpiade, OSN, OSC atau yang lain-lain, dan akan mendapatkan potongan hingga 100%. Jadi 8 semester kuliah atau 4 tahun kuliah itu gratis, nggak bayar. Oke. Bagaimana transportasi atau akomodasi di universitas ini? Kalau transportasi itu kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa, boleh membawa kendaraan roda 4, bukan bis ya, tapi mobil, dan juga kendaraan roda 2 kayak sepeda motor maupun sepeda. Juga mahasiswa bisa menggunakan fasilitas bis karena memang di Atma Jogja sendiri dekat sama halte bis Trans Jogja. Atau mungkin kalau memang mahasiswanya itu pengen hidup sehat atau karena kos yang terlalu dekat, itu nanti bisa jalan kaki aja. Oke. Bagaimana biaya studi di jurusan-jurusan yang ada di universitas ini? Kalau biaya studi mungkin di perinciannya itu ada di sini. Mulai dari pembayaran yang dilakukan di awal, kemudian bayaran per SKS-nya, kemudian ada uang kemahasiswaan, uang buku dan sebagainya. Ini juga udah dikelompokkan berdasarkan jurusan atau prodinya sesuai urut dengan nomornya di sini. Oke. Untuk kegiatan pengembangan diri ini adakah kegiatan yang disediakan di universitas ini, Kak? Tentunya ada, karena memang Atma Jogja sendiri mempedulikan tidak hanya dari segi akademik tapi juga segi non akademik. Salah satu contohnya itu kalau yang gabung ke sebuah komunitas atau kelompok itu ada di sini, mulai dari unit kegiatan mahasiswa kayak paduan suara, marching band, kemudian ada yang bela diri, ada olahraga juga, atau mungkin komunitas kayak komunitas mahasiswa Papua, komunitas mahasiswa Batak, komunitas mahasiswa beragama Katolik, beragama Hindu, Konghucu, dan mungkin kalau yang secara umum itu ada namanya Jogis atau Jogja Istimewa. Jogja Istimewa itu nanti ketika mahasiswa Atma Jogja itu dikenali budaya Jogja, mulai dari unggah-ungguh, kemudian seni tarinya, kemudian tata kromonya, dan juga mulai dari seni gamelannya juga. Oke. Dari universitas ini terkait dengan lapangan kerja alumni dan bagaimana prospek dari alumni sini, Kak? Mungkin untuk menjawabnya aku mungkin bisa pakai satu contoh, yaitu teknik industri. Karena untuk teknik industri Atma Jogja itu udah bekerjasama atau bermitra dengan beberapa perusahaan. Contohnya itu Jarum sama ya Jarum aja ya. Atau mungkin yang lain kayak yang akuntansi manajemen itu kerja sama Jarum juga, dan juga BCA Blue. Jadi ketika nanti lulus itu tentunya akan mendapatkan keuntungan dan juga privilege di perusahaan yang sudah bermitra dengan Atma Jogja tersebut. Sekian dari kami, Kak. Terima kasih. Saya dengan Wiki dari kelompok 60 dari 10/9. Saya tugas untuk mewawancara. Di universitas ini negeri atau swasta? Ya, untuk UNDIP sendiri tentunya kami universitas negeri. Kami sudah universitas negeri PTNBH Badan Hukum. Untuk ciri khas dari perguruan tinggi ini apa? Ciri khas sih, ciri khas mungkin terkait fasilitas saja. Terkait fasilitas kami sudah punya rumah sakit sendiri. Kami ada rumah sakit nasional development RSND. Kemudian kami terletak di Tembalang. Kami juga salah satu universitas yang dinilai memiliki ruang terbuka hijau yang cukup banyak. Apakah jurusan yang paling menonjol? Ya, yang paling menonjol di UNDIP ada beberapa namanya. Salah satunya ada kedokteran, ada hukum, kemudian teknik, ada juga ekonomi yang sering ditanyakan, kemudian ada juga dari psikologi, kemudian ada yang satu dari fisik. Oke. Bagaimana prosedur pendaftaran? Ya. Ada jalur khusus atau jalur umum? Ya baik. Di UNDIP karena kami PTNBH kami menyesuaikan dengan peraturan Kementerian, kami membuka 3 jalur. Pertama yaitu jalur SNBP,
SNBT dan ujian mandiri. Oke. Apakah ada beasiswa berprestasi? Ada di beasiswa untuk siswa berprestasi kami biasanya ada di semester 2. Itu beasiswa kami bersama dengan perusahaan bank. Dan kenapa ada di semester 2? Karena persyaratan yang diberikan itu adalah persyaratan IP kami sebagai bukti keberhasilan studinya. Oke. Bagaimana transportasi atau akomodasi di universitas ini? Di transportasi kami sudah punya kampus, kami juga ada shuttle untuk kampus juga, jadi bisa keliling kampus tanpa biaya. Oke. Untuk biaya studi di jurusan-jurusan ini bagaimana Pak? Biaya studi kami terbuka, ada di website kami, bisa diakses, ada di pendaftaran pmb.unip.ac.id, kemudian ada di biaya studi. Ini kita selalu terbuka. Kemudian di bagian misalkan di ujian mandiri di sini. Oke. Adakah kegiatan untuk pengembangan diri di Banyak. Di kami namanya ada KM. KM di kami banyak, ada yang akademis, akademis yang biasanya sering berlomba itu ada paduan suara untuk lomba internasional, kemudian sering ada juga robotik dan lain-lain. Ada juga tari dan dari organisasi ini terkait dengan lapangan kerja alumni dan bagaimana prospek alumni ini? oh iya, di kami memiliki ini tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, saya sampaikan aja. Untuk alumni, kami punya satu unit namanya unit Career Center. Itu unit yang memastikan bahwa mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu 6 bulan itu harus segera mendapat pekerjaan ataupun bisa melanjutkan studi untuk jenjang selanjutnya. Jadi di tahun 2023, kalau tidak salah 2023-2022, UNIP itu menjadi salah satu kampus Indonesia nomor 1 di dalam lulusannya yang cepat mendapat pekerjaan. Dari universitas ini bersangkutan dengan negeri atau swasta? Aku khususnya saya bisa jadi nggak sama universitasnya. Oke. Ciri khas dari sini apa Kak? Kalau untuk ciri khasnya kita lebih ke gedungnya ya Kak ya. Gedungnya terus materinya, teachernya, staffnya ramah kayak gitu. Jadi lebih ke arsitektur gedungnya sih. Oke, macam-macam fasilitas yang ada di sini. Fasilitasnya kami nanti diatur ada report buat siswa, ada sertifikat, ada kafe di dalam juga, ada library, parkir, wifi, musola kayak gitu sih untuk fasilitasnya. Ada kejurusan yang paling menonjol Kak di sini? Kalau yang paling menonjol mungkin lebih ke teachernya ya Kak ya. Teacher kami memang udah di training, benar-benar di training untuk jadi teacher. Sama balik lagi yang tadi ke gedungnya, untuk desain arsitektur untuk gedungnya seperti itu. Bagaimana prosedur pendaftarannya di sini Kak? Prosedurnya tinggal tes aja, jadi tinggal tes aja, nanti langsung bisa daftar, jadi nggak yang ribet. Oke. Untuk transportasi dan akomodasinya Kak nggak ada. Oke. Untuk biayanya kami start dari 3.300.000 untuk kelas grupnya. Ini untuk lapangan kerjanya dari alumni gitu atau bagaimana prospeknya yang udah lulus dari sini Kak? Nggak ada sih Kak, karena kan kita bukan kampus ya, jadi dan kebanyakan yang mahasiswa kami emang udah kerja semua kebanyakan, jadi memang bukan kampus yang lulus terus kerja gitu, seperti itu. Joshua. Iya. Oke, boleh. Jadi apa ciri khas yang menonjol dari Universitas Surabaya? Oke, yang menonjol itu kewirausahaannya. Ya, itu masuk ke dalam visi universitas, yaitu mencetak mahasiswa yang unggul dan berkarakter wirausaha. Oke. Terus
apa macam-macam fasilitas yang ada di Karangturi? Fasilitas yang ada, template toilet pasti ada ya, dan banyak ya toiletnya ya. Terus kita punya lab, ada lab bahasa, lab sistem informasi, ada lab akuntansi, sama yang lagi on progress ini lab digital marketing. Selain itu kita punya 2 lapangan indoor dan outdoor. Yang indoor untuk basket dan futsal, yang outdoor ini lagi dipugar juga untuk basket sama pickleball. Tahu pickleball nggak? Kayak paddle, tapi yang versi live lah. Itu sih salah 4, salah 5 dari sekian fasilitas yang kita punya. Jadi unggulannya di situ ya. Paling unggul. Ya. Terus jurusan yang paling menonjol di Karangturi ini apa sih? Jurusan yang paling menonjol, kalau saya bilang kita lihat dari yang paling banyak peminatnya ya, kebetulan manajemen. Ya. Tapi kita juga ada teknologi pangan, di mana kita baru saja meresmikan lab fermentasi. Jadi kita dapat pembiayaan dari Belgia itu untuk buat lab fermentasi, dan itu satu-satunya lab fermentasi yang ada di Jawa Tengah. Terus bagaimana prosedur pendaftaran di Universitas Karangturi? Prosedur pendaftaran mungkin tidak beda sama universitas lain ya. Cuman di sini saya garis bawahi karena Karangturi sudah MOU sama SEDES. Jadi kalau yang lain mungkin harus tes dan lain sebagainya. Dari siswa-siswi SEDES yang mau masuk ke Universitas Karangturi nantinya nggak perlu pakai tes karena kita sudah ada MOU-nya, sudah ada kerjasamanya. Jadi nggak ada jalur khususnya gitu ya? Nggak ada jalur khusus, malah justru satu, kalian nggak usah pakai tes. Kedua, kalau ada beberapa poin yang bisa membuat kalian nanti dapat potongan bahkan sampai 100%. Gitu. Ada 7 beasiswa yang kita kasih. Kalian bisa lihat ke web atau IG Kartur ya. Nah, Kartur ya. Jadi beberapa tadi juga nanya, bahkan beberapa sudah kita simulasikan tentang pembiayaan. Masuk semester pertama 1,7 juta aja, semester 2 sampai semester 8 di luar skripsi dan wisuda itu per semester kalian cuma bayar 500.000 aja. Gitu. Lebih mahal uang SPP kalian di sini ya daripada tempat kita ya gitu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Terus ada transportasi nggak di Karangturi? Kalau transportasi dari kampus untuk mahasiswa kita belum ada, gitu ya. Nggak kayak SMA-nya yang udah ada bis dan lain sebagainya ya. Karena kita baru 8 tahun nih. Nantinya cepat atau lambat kita akan menyediakan itu ketika jumlah mahasiswa sudah bertambah banyak. Tapi kalau teman-teman yang mungkin tidak ada kendaraan atau belum berani naik kendaraan sampai jauh, dari kampus nyebrang itu langsung PRT, langsung apa namanya? Apa sih? Ya, langsung ada pemberhentian bis itulah. Gitu. Jadi dekat banget. Terus ada kegiatan perkembangan diri di Universitas Karangturi? Ada. Kita ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa ya. Mulai dari dance, dari musik, dari ada teknopreneur, ada macam-macam lah. Saya lupa ya, nggak bisa sebutin satu-satu gitu. Dan yang jelas kita ada kegiatan wajib untuk mahasiswa yang itu masuk ke dalam kurikulum, yaitu program praktik kewirausahaan. Jadi mungkin di kampus lain KKN ya istilahnya ya. Kalau di tempat kita karena kembali lagi visi dan warna kita dalam wirausaha, mahasiswa itu kita support, kita dukung untuk bagaimana mereka menciptakan ide dan merealisasikan ide itu nggak hanya berhenti jadi ide aja, tapi dieksekusi benar-benar jadi usaha yang berjalan, dan itu didanai dari universitas. Sifatnya adalah soft loan atau pinjaman lunak, dilaksanakan selama 1 semester. Nanti di pelaporan akhir atau akhir semester itu pinjamannya dikembalikan ke univ, tapi cuan atau profit laba itu pure 100% untuk kalian. Gitu. Jadi lebih enak. Iya, jadi kita kasih pinjaman lunak. Terus dari Universitas Karangturi ini boleh dijelasin terkait dengan lapangan kerja atau alumninya, pandangannya? Yayasan Karangturi sendiri sudah 98 tahun ya. 98 tahun, meskipun unitnya masih baru 8 tahun. Dan tercatat 95% lulusan Karangturi dari SMA terutama itu adalah pengusaha. Ya,
Ya, mereka pengusaha dan di berbagai bidang, di berbagai negara. Ada di Cina, Korea, Amerika, Europe dan lain sebagainya. Terus tadi serapan nanti kalau udah lulus, kalau yang pengen kerja gimana? Ya kita nggak usah pusing-pusing. Kita ada kerjasama dengan Marifood, Marimas, ya karena ketua Yayasan Karangturi, big boss kita adalah yang ownernya Marimas. Kita kerjasama juga dengan BCA, Jarum, Herboris, Cimori, itu semua lulusan-lulusan Karangturi. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk habis lulus mau kerja di mana, nggak usah khawatir. Relasinya banyak dan itu bukan ikan teri ya, ikan paus semua ya. Gitu. Jadi kalau udah lulus dari Karangturi udah pasti untuk nanti bisa tanya-tanya bekerja di tempat-tempat. Oh iya pasti kita akan selalu kawal sampai benar-benar entah mau bekerja dengan orang atau mau membuka usaha sendiri ya, dalam arti kita mau membuka lapangan pekerjaan, kita pasti support dan kita pasti monitor sampai benar-benar semuanya clear. Jadi kita nggak akan membiarkan habis lulus ya udah selesai gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih ya. Jadi yang pertama universitas ini bisa kita negeri atau swasta? Kita itu universitas swasta. Apa cirinya mas dari perguruan tinggi UPH? Kita punya kedokteran itu udah umum. Terus kita udah top 10 swasta terbaik. Macam-macam fasilitas yang ada di UPH apa? Banyak. Kamu bisa lihat di sini. Ini fasilitas UPH. Tambahannya gym sama lapangan bola. Bisa jajan juga. Ada dong. Apa jurusan yang kalian ambil? Itu tadi kedokteran saya. Bagaimana proses pendaftaran universitas tersebut? Apakah jalur khusus atau Kalau reguler kita masuk di website, terus upload dokumen. Dokumennya itu nilai rapot kelas sama kelas kelas. Terus kalau misalnya kedokteran itu ada jalur tes. apakah ada beasiswa bagi siswa berprestasi dari universitas? Ada kita kan beasiswa nilai raport. Jadi kalau misalnya nilai raport kamu 85 ke atas nilainya, berarti bisa ada potongan 50%. Bagaimana transportasi atau akomodasi? Kita punya shuttle itu base. Di tiga jurusan. Di kita mah beda-beda, setiap jurusannya beda-beda saya. Ada kegiatan pengembangan diri di universitas. Ada organisasi, setiap jurusan itu punya organisasi. Ada organisasi jurusan, ada organisasi kampus. Dari universitas tersebut mohon dijelaskan terkait dengan lapangan kerja alumni bagaimana Kalau prospek lapangan kerja setiap jurusan juga beda-beda ya. Jadi setiap partnership dari jurusan itu beda. Ada yang dari internasional, ada yang dari dalam negeri juga. Jadi kita udah banyak partnership. Terus kita punya Lipo Group. Lipo Group itu kayak udah mencakup Siloam Hospital, Arya Duta Hotel, Bank Nogri sama Hypermart itu punya yang UPH semua. Terus kalau misalnya alumni itu kamu tahu film Sore nggak? Film Sore yang terkenal itu nggak tahu kamu? Nah itu yang desain posternya itu anak UPH. Jadi kalau misalnya kamu alumni mahasiswa kesehatan di UPH itu langsung terjun ke Siloam. Itu salah satu contoh. Sama-sama.
Bye-bye.